Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. YouTube didirikan oleh 3 orang, yaitu Steve Chen, Chad Meredith, dan Judd Karim. Steve Chen dilahirkan di Taiwan pada bulan Agustus tahun 1978. Saat umurnya kurang lebih 6 tahun, ibunya pernah membawanya ke seorang peramal. Kemudian peramal tersebut mengatakan bahwa Steve tidak akan bisa menjadi orang kaya. Tetapi sesuatu kemudian mengubah hidupnya, dan itu terjadi ketika Steve berusia 8 tahun. Keluarganya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan memulai kehidupan baru, serta berbeda di sana. Masa-masa sekolah menengah ditempuhnya di John Y. Hersey High School dan berlanjut ke Illinois Math and Science Academy. Lalu ia berkuliah di University of Illinois. Steve tumbuh sebagai anak yang tidak takut mengambil resiko. Mendekati akhir masa studinya, dia memutuskan untuk memulai bekerja di PayPal. Suatu keputusan yang bagi keluarganya dianggap terlalu cepat dan terburu-buru. Keluarganya pun dibuat khawatir dengan keputusan ini. Namun, Steve berani mengambil resiko. Ramalan yang dikatakan oleh peramal di masa kecil Steve tidak terbukti. Segala sesuatu berjalan lancar pada kehidupan Steve saat bekerja di PayPal. Steve juga sempat bekerja selama beberapa bulan di Facebook. Namun, kemudian dia keluar untuk memulai YouTube. Keberaniannya mengambil keputusan dan resiko yang telah mematahkan ramalan di masa kecilnya itu. Judd Karim lahir di Jerman Timur pada tahun 1979. Karim dibesarkan di Jerman, tetapi keluarganya pindah ke Amerika Serikat tahun 1992. Karim tumbuh dan berkembang dalam keluarga peneliti. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, Karim melanjutkan pendidikannya di University of Illinois. Namun, kemudian dia berhenti kuliah dan memilih bekerja di PayPal. Pendidikan yang sempat terputus tersebut dilanjutkannya di bidang ilmu komputer di Stanford University. Saat kerja di PayPal, Judd Karim menciptakan dan mengembangkan sistem real-time anti-fraud yang digunakan di PayPal. Selain ikut mendirikan YouTube, Judd Karim saat ini sedang meluncurkan sebuah lembaga pendanaan. Chad Meredith Hawley adalah seorang desainer web berkembang saat Amerika Serikat. Sejak kecil, ia sudah suka dengan hal berbau seni seperti melukis dan memahat. Namun, aktivitas tersebut dihentikannya karena ia merasa tertarik dengan dunia teknologi dan bisnis. Chad adalah orang yang sedikit tertutup, namun dengan begitu Chad dikenal sebagai seorang yang cerdas dan kreatif. Pada usia masih sangat muda, Chad telah berusaha menjual sendiri karya seninya. Di masa sekolah, Chad sempat memenangkan juara ketiga pada kompetensi elektronik tingkat nasional dengan menciptakan sebuah amplifier. Saat kuliah, Chad banyak menghabiskan waktu di dunia maya seperti merancang web, bermain game, dan membuat animasi. Chad juga tidak enggan untuk bergabung dengan jaringan marketing demi mendapatkan tambahan penghasilan di masa kuliahnya. Tahun 1999, Chad menyelesaikan kuliahnya di Indiana University of Pennsylvania pada jurusan Graphic Design. Saat lulus kuliah, Chad melamar pekerjaan di PayPal, tetapi PayPal meminta Chad untuk membuat desain sebuah logo perusahaan untuk membuktikan kemampuannya. Selama beberapa minggu, Chad menumpang tidur di lantai kamar temannya sebelum akhirnya menerima upahnya yang pertama. Saat eBay membeli PayPal seharga $1,54 miliar,
Maka Chad pun memperoleh bonus yang kelak ia gunakan untuk membiayai usahanya. Sebagai karyawan pertama di PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, dan Judd Karim bertemu dan menjadi teman. Persahabatan pertama yang dijalin di antara mereka dimulai dari Chad Hurley dan Steve Chen. Keduanya memiliki pandangan yang sama tentang membuat bisnis. Bisnis di sini yaitu berbasis teknologi yang membuat keduanya semakin akrab. Ketika eBay membeli PayPal sebesar 1,54 miliar dolar, keduanya mendapatkan suntikan bonus yang besar berupa modal, seakan menjadi jembatan penghubung bisnis yang telah mereka bicarakan. Chad dan Steve sepakat untuk membangun sebuah perusahaan. Setelah itu keduanya berhenti dari PayPal dan bekerja sementara waktu di Facebook sebagai senior engineer. Kisah awal ide untuk membuat situs berbagi video itu berawal dari sebuah kekesalan keduanya. Pada Januari 2005, Steve Chen dan Chad bertemu dalam acara pesta makanan malam di San Francisco. Setelah mengambil beberapa video, keduanya kesulitan untuk membagi video tersebut karena ukuran file terlalu besar. Mereka tidak bisa mengirimkan video tersebut melalui email karena mengetahui Judd Karim yang tidak hadir dalam acara tersebut. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk membuat situs berbagi video yang memudahkan bagi penggunanya untuk mengunggah dan menonton video saat ini yang kita kenal dengan nama YouTube. Chad merancang tampilan situs dan logo, sementara Steve dan Judd Karim menangani segala sesuatu yang bersifat teknis sehingga situs tersebut bisa berfungsi. Chad menjadi CEO sedangkan Steve menjadi Chief Technology Office. Sementara itu, Judd Karim memutuskan untuk meneruskan pendidikannya dan setuju untuk sedikit kepemilikan saham dalam usaha tersebut. Setelah berhasil melahirkan YouTube pada bulan berikutnya, beberapa cara marketing telah mereka lakukan, seperti menyebarkan lewat email dari satu teman ke teman yang lain, berusaha mendekati pakar media massa untuk mempromosikan situs ini juga telah mereka lakukan. Namun, ketika itu belum ada yang tertarik dan mereka pun tampak frustasi. Kesuksesan akan keberhasilan situs yang telah diangan-angankan seakan tenggelam dan hilang. Namun, akhirnya terjadi perkembangan. Pertumbuhan situs ini dimulai pada bulan Juli 2006. Lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan menerima 100 juta kunjungan per hari. Grafik pertumbuhan situs ini pun terus naik pada bulan-bulan selanjutnya. Dan pada bulan Oktober 2006, Google resmi membeli YouTube senilai 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Pada Januari 2012, YouTube menyatakan bahwa jumlah kunjungan situs ini telah mencapai 4 miliar per hari. Untuk bisa mengikuti jejak mereka, mendirikan situs sebesar YouTube mungkin memang sesuatu yang masih sangat jauh untuk diraih. Namun, hal utama yang bisa kita pelajari dari ketiga sekawan tersebut adalah bagaimana dedikasi mereka dalam mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan bersama mereka. Bahkan walaupun harus ada harga yang dibayarkan untuk semua itu, terbukti semua usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan memberikan hasil yang memuaskan hati juga. Jangan lupa like dan subscribe ya. Rewind YouTube style.